Saya pedagang Ustaz. Ada seorang yang saya tagih, ingatkan utangnya karena sudah dapat tanggal. Dia bayar utangnya sambil marah-marah. Sampai marah pula lagi. Sampai sekarang tak teguran lagi. Sementara saya mengingatkan dalam keadaan sopan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang jihad, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa. Yang paling panjang, ingat Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 2, ingat Al-Baqarah 282. Jangan balik dari sini jadi 822. Ayat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh. Tuh, saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam duit Bapak sampai tanggal 1 Mei. Sebutkan tahunnya 2019. Pas nanti datang kita tagih, bayar. Kita bayar bukan karena kita marah, kita suruh dia bayar supaya dia jangan makan haram. Nauzubillah. Kalau sampai bapak utang, bapak makan, kasih anak bini makan haram seumur hidup, maka tagih dia. Aku belum bisa bayar Pak Ustaz. Belum bisa kau bayar sampai 1 Desember ini, belum bisa. Belum bisa Pak Ustaz. Kalau gitu kau bayar 1 April. 1 April saya tagih lagi. Bisa kau bayar? Belum juga Pak Ustaz. Karet jatuh, sawit jatuh, duit pun tak ada. Stop, jangan kau cerita. Aku tak tahan dengannya. Meleleh air mata. Stop. Wa anta saddaqu khairul lakum, yang paling bagus kau sedekahkan. Bisa kau bayar? Tidak. Kalau gitu ku sedekahkan. Ambil, aku dah muak. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat itu kita, yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak orang salah baca ayat. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Namanya salah pasang ayat. Hai saudaraku, kalau datang orang menagih hutang, bukan berarti dia benci sama engkau. Dia sayang supaya kau jangan sampai makan haram sampai anak bini cucu cicitmu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Illat dain, kecuali dililit hutang. Sedangkan mati syahid saja tak selesai kalau masih ada hutang. Apalagi mati konyol. Nah, bapak-bapak yang suka marah-marah ditagih, udahlah kau terlambat, marah pula. Ini otaknya sungsang. Cocoknya diantukkan ke tiang.